Anak laki-laki yang aneh itu tertawa. Oke. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mengubah kami menjadi kelas 2. Saat dia berkata, matanya tiba-tiba bersinar, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba naik sedikit. Itu terbagi, dan tampaknya menjadi sangat lembut, dan dua lingkaran kuning muncul bersamaan di bawah kaki. Tidak hanya itu, beberapa sisik biru tumbuh di lehernya, dan matanya berubah menjadi pupil vertikal. Dua cincin? Guru jiwa agung? Tiga orang Tanggulin tercengang. Jika pihak lain adalah siswa di kelas 1, mereka seharusnya seperti mereka, baru berusia 9 tahun. Pada usia 9 tahun, dia sudah menjadi master jiwa yang hebat, yang benar-benar mengerikan. Tanggulin melangkah maju dan berdiri di depan Guyu dan Xie. Meskipun aura kuat saling memancar, dia tidak takut. Cincin roh putih menyala dari bawah kakinya, dan rumput perak biru telah meledak menjadi lingkaran biru di telapak tangannya. Haha, hanya ada 10 tahun sampah cincin roh, dan berani sombong. Lucu sekali. Jangan khawatir, saya tidak akan membersihkan Anda sekarang. Saat saya naik ke atas panggung, saya akan memberitahu Anda perbedaan antara jenius dan pemborosan. Ingat nama saya, kelas 1, Wei Xiaofeng. Setelah mengatakan ini, Wei Xiaofeng tiba-tiba mengurangi kekuatan rohnya, mengembalikan semuanya menjadi normal, dan berbalik dengan bangga. Brengsek! Xie hendak bergegas maju, tetapi ditarik kembali oleh rumput perak biru Tanggulin yang melilit pinggangnya. Jangan tertipu. Tanggulin berkata dengan sungguh-sungguh, dia hanya ingin membujuk kita untuk mengambil inisiatif. Kalau begitu, kita akan dihukum oleh perguruan tinggi dan kita akan menunggu sampai tahap kompetisi. Mata Xie berkedip, apakah kedua cincin itu bagus? Tunggu dan lihat saja. Tanggulin berkata, saya akan ke studio dulu. Tuan Wu tidak akan membantu kami menganalisis lawan kami. Setiap kali kami menyesuaikan diri. Anda dapat menemukan cara untuk menyelidiki situasi kelas 1 terlebih dahulu. Mari kita bahas ketika saya kembali di malam hari. Meskipun Xie sangat tidak yakin, Wei Xiaofeng menunjukkan kekuatan dua ring yang masih membawa banyak tekanan pada mereka bertiga. Menghadapi lawan seperti itu, bagaimana mereka bisa yakin akan menang? Berusia 9 tahun dan 2 cincin, ini jelas merupakan jenius di antara para jenius. Dalam keadaan normal, Master Roh 2 cincin tidak akan muncul sampai setidaknya kelas 3 di kelas-kelas lain. Xie bertanya pada dirinya sendiri tentang bakatnya, dan masih ada sedikit celah di antara kedua cincin itu. Oke. Ajari mereka besok. Xie pergi dengan ekspresi muram. Guyu datang ke sisi Tanggulin dan tertawa, jangan pedulikan mereka, kami pasti akan menang. Tanggulin menoleh untuk menatapnya, mata Guyu tidak memiliki arogansi, tetapi ada kepercayaan diri. Dalam beberapa game pertama, mereka tidak benar-benar mengerahkan kekuatan penuh mereka, terutama Guyu. Di antara ketiganya, Xie memberi orang perasaan bahwa Xie adalah yang terkuat, tetapi pada kenyataannya, yang paling kuat adalah gadis di sebelahnya. Ya, bakatnya bahkan dikagumi oleh guru tarinya. Guyu menepuk pundaknya dan berjalan pergi, sosok mungil itu dengan cepat tenggelam di tengah kerumunan siswa lain. Tanggulin mengepalkan tinjunya, rekan satu timnya sangat kuat, tetapi sebagai kapten, kekuatannya jauh lebih lemah. Baik untuk bertahan hidup atau menjadi lebih kuat, dia harus mendapatkan buah kristal es dan buah api merah sesegera mungkin. Baris. Ketika dia datang ke studio, Mang Tian belum datang, dan Tanggulin pertama kali menyelesaikan tugas penempaan yang dia terima minggu lalu. Dengan keahliannya menggunakan palu perak 1000 tempa perendaman, sekarang cukup mudah untuk menyelesaikan tugas pandai besi tingkat kedua. Tidak ada pemborosan sama sekali, dan dia dapat menerima 2 tugas setiap saat dan mendapatkan lebih banyak koin federal. Tanggulin meninggalkan semua tabungannya di sini, dia menghitungnya, dan total sudah ada 320.000 koin federal. Meski masih ada celah besar antara membeli buah kristal es dan buah cian, jika kamu bisa menerima misi level 3, tidak akan terlalu sulit untuk datang. Melihat logam-logam yang dimurnikan dengan 100 hasil tempaannya sendiri, Tanggulin duduk di sana dengan bingung. Setelah datang ke kota Laut Timur, hidupnya telah banyak berubah, dan dia melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya di kota Aolai. Setelah beberapa bulan, keraguan di hatinya berangsur-angsur menghilang, dan yang dilihatnya adalah dunia yang lebih menarik. Dengan bertambahnya kekuatan dan perhatian yang diterimanya di asosiasi pemalsu, kepercayaan dirinya juga semakin diperkuat. Ia masih ingat dengan jelas bahwa sebelum meninggalkan rumah, ayahnya pernah berkata sepatah kata pun kepadanya, matanya harus melihat ke depan. Iya. Hanya dengan melihat ke depan kita dapat melihat dunia yang lebih indah. Saat ini, suara pintu dibuka dari luar. Tanggulin buru-buru menyambutnya. Mentian mengenakan pakaian abu-abu yang sangat biasa, dan tampak sedikit berdebu.
Guru, Tang Wulin buru-buru memanggil dengan hormat. Ya. Mentian berjanji. Dia melepas jaketnya dan menyerahkannya padanya, lalu berjalan masuk. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan gurunya. Setiap kali dia datang, Meng Tian akan memeriksa produk jadi yang dia buat untuk melihat apakah penempaannya telah membuat kemajuan. Gantung baju untuk guru, Tang Wulin juga mengikuti ke studio. Di tangan Meng Tian, dia bermain dengan logam langka yang baru saja dia tempa. Dia menjadi semakin akrab dengan tugas-tugas asosiasi pandai besi, dan tugas tingkat kedua yang diambil Tang Wulin semakin sulit. Tugas memurnikan logam langka dengan 100 tempa sudah merupakan tingkat tertinggi di antara pandai besi tingkat kedua. Setiap kali Anda bisa mendapatkan lebih dari 30.000 koin federal. Ya. Pemurnian sudah ada. Mentian mengangguk. Dengan ketegasannya, bisa mengatakan pujian seperti itu sudah menjadi yang tertinggi. Guru mengajariku dengan baik, kata Tang Wulin buru-buru. Mentian meletakkan logam di tangannya dan berbalik untuk melihatnya. Sudahkah kamu belajar cara licin lidahmu? Tang Wulin menjulurkan lidahnya. Tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Mang Tian berkata, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk diberitahukan kepada saya? Mari kita bicara. Meskipun Tang Wulin telah mengambil keputusan, menghadapi guru itu, dia ragu-ragu. Tapi dia hanya ragu sejenak, dan terhanyut oleh krisis hidup yang dia hadapi. Guru, saya ingin mendaftar untuk penilaian pandai besi tingkat ketiga. Tang Wulin mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ini. Mentian terkejut sesaat, dan kemudian berkata, alasannya. Tang Wulin berkata, saya butuh lebih banyak uang untuk memperbaiki diri. Mentian menatapnya dan diam. Tang Wulin merasa sedikit gugup. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya, menunggu kritik guru. Dia mengerti bahwa Mentian bermaksud untuk tidak membiarkan dirinya dinilai sebagai pandai besi level 3. Dia tidak pernah meragukan gurunya, tetapi dia sangat membutuhkan uang terlalu banyak sekarang. Bagaimana meningkatkannya? Mentian bertanya lagi setelah terdiam beberapa saat. Tang Wulin berkata, saya ingin berlatih lebih banyak latihan, dan mendapatkan manfaat yang lebih baik darinya, dan kemudian menabung untuk membeli jiwa, dan saya bisa makan makanan yang lebih baik di akademi. Saya memiliki terlalu banyak nafsu makan. Makanan yang membantu tubuh membutuhkan banyak biaya. Mentian memandang murid yang tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi dalam 3 bulan terakhir, dan cahaya di matanya secara bertahap melunak. Dia menghela nafas pelan dan berkata, mungkin, aku salah. Faktanya, ketika kamu menyelesaikan Thousand Forging Heavy Silver, kamu sudah memiliki kualifikasi sebagai pandai besi tingkat 3. Kekuatan rohmu tidak cukup kuat, tetapi kekuatan ilahi alamimu adalah. Itu membuat masalah ini. Terutama ketika Anda dapat berkonsentrasi memasuki kondisi tempa pada usia seperti itu dan merasakan kehidupan logam, itu bahkan lebih berharga. Alasan kenapa aku tidak ingin menjadikanmu blacksmith level 3, satu karena aku takut dengan Mu Siu Yulin, dan yang lainnya karena aku takut kamu akan bangga dengan bakatmu sendiri dan merusak masa depan. Tapi aku lupa, apakah itu seorang Soul Master Anda masih seorang pandai besi? Anda membutuhkan banyak sumber daya untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, dan Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Saya egois. Tang Wulin memandang guru dengan bingung. Guru, apakah Anda setuju dengan saya untuk berpartisipasi dalam penilaian pandai besi tingkat ketiga? Mentian mengangguk, masuklah. Karena murid saya adalah seorang jenius yang tak tertandingi di dunia tempaan, mengapa tidak membiarkan Anda bersinar seperti yang pantas Anda dapatkan? Dengan persetujuan guru, Tang Wulin sangat gembira. Terima kasih guru, terima kasih guru. Wajah Mang Tian meluruskan dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sibuk dan bahagia. Saya harus mengingatkan Anda bahwa setelah Anda menjadi pandai besi tingkat ketiga, Anda akan diterima di industri tempa. Saya akan membiarkan asosiasi merahasiakan Anda untuk saat ini. Saat Anda bergabung dengan asosiasi, Anda juga harus berusaha untuk tetap rendah hati. Jangan berpuas diri dan bangga menjadi ahli dalam menempa. Jika Anda memberitahu saya, Anda tidak dapat diabaikan. Ya, guru. Tang Wulin buru-buru menyetujui dengan hormat. Wulin, saya telah terjebak di pandai besi tingkat 6 dan tidak bisa masuk ke tingkat Sainsmith, bukan karena saya tidak bekerja cukup keras, atau karena saya tidak memiliki cukup bakat. Itu karena saya tidak memiliki kekuatan roh untuk mendukung tingkat Sainsmith. Di benua Douluo selama hampir 10.000 tahun, perangkat panduan jiwa telah berkembang pesat menjadi modernisasi. Secara bertahap, keunggulan absolut asli dari master jiwa telah menghilang. Bahkan orang biasa dapat menggunakan sebagian besar perangkat panduan jiwa, dan mengandalkan perangkat panduan jiwa untuk memiliki kekuatan tempur yang kuat. Perangkat bimbingan jiwa telah sepenuhnya mengubah seluruh benua.
Namun, apa yang harus kukatakan padamu adalah bahwa benua Douluo kita, bagaimanapun juga, dikembangkan atas dasar para master roh. Oleh karena itu, apapun profesinya, ketika itu berkembang hingga akhir tertinggi, kekuatan roh dan tingkat master roh akan tetap ada. Memainkan peran yang menentukan. Sama seperti mecha tingkat dewa yang harus memiliki kekuatan 8 cincin atau lebih, setidaknya menjadi kontra untuk mencapai tingkat itu. Bengkel kami sama, tidak ada tubuh nyata seni bela diri 7 cincin, dan kami memiliki pemahaman menyeluruh tentang seni bela diri kami sendiri. Tidak mungkin bagi saya untuk memasuki level pengrajin bijak, dan saya bermasalah dengan aspek ini. Saya tidak akan bisa menjadi pengrajin bijak dalam hidup saya. Itu sebabnya setelah Anda datang ke kota Donghai, guru tidak meminta Anda untuk menempayan, tapi saya harap Anda dapat membuat kemajuan dalam budidaya kekuatan jiwa Anda, bahkan jika Anda dilahirkan dengan kekuatan ilahi, setelah Anda memasuki kelas master tingkat 5, Anda akan membutuhkan kekuatan spiritual dan dukungan kekuatan jiwa yang kuat. Jadi Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi, jangan pelit dengan uang. Akademi harus makan lebih banyak makanan yang bermanfaat untuk budidaya. Iya. Mentian jarang berbicara begitu banyak di saat-saat normal. Melihat emosi di mata guru, Tang Wulin merasa sedikit gugup. Meskipun dia masih muda, setidaknya sejauh ini, dia masih kalah dengan rekan-rekannya dalam budidaya kekuatan roh. Ya, seberapa mudah menjadi master jiwa yang kuat? Dia hanya bisa berusaha lebih keras untuk mengejar. Mentian meletakkan tangannya di pelukannya, mengambil sesuatu yang seperti surat dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Saya punya satu hal lagi kali ini, dan memberikan surat ini kepada Anda. Ini dari ayahmu. Ah, kenapa ayah tidak mengirimiku pembimbing jiwa? Saya sibuk berlatih dan meningkatkan diri setiap hari. Terakhir kali Tang Wulin menghubungi keluarganya lebih dari seminggu yang lalu. Mari kita lihat. Mentian menatapnya dengan dalam dan mengangguk padanya. Tang Wulin sepertinya memiliki firasat, dan dengan cepat membuka kop suratnya. Ada 2 kartu dan 1 surat di kop surat. Tang Wulin pertama kali mengeluarkan surat itu, yang berisi tulisan tangan ayahnya yang sudah dikenalnya. Wulin, anakku, ketika kamu menerima surat ini, ayah dan ibu sudah pergi ke tempat yang sangat jauh. 1. Ayah selalu sangat egois. Untuk menjalani kehidupan yang damai untuk dirinya sendiri, Anda telah sangat menderita. Bahkan jiwa yang Anda nantikan bersama hanya dapat memilih jiwa mati yang terburuk. Malam itu, ayah saya menangis dengan sangat putus asa. Ayah saya yang tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda dan membuat Anda belajar menempa di usia muda. Meski dalam hal ini, saya tidak menyesalinya. Tapi, aku minta maaf karena telah membuatmu sangat menderita. Faktanya, ayah adalah seorang desainer mecha. Di tahun-tahun awalnya, karena sebuah gambar desain, dia diperhatikan oleh beberapa kekuatan dan ingin mengontrol segalanya tentang saya. Ayah memilih untuk melarikan diri, membawa ibumu dan melarikan diri ke kota Aolai. Sejak itu, saya hidup dalam pengasingan dan menjadi orang biasa. Namun, kehidupan orang biasa sepertinya tidak cocok untukmu ayah rela kembali ke karir lamanya. Ada 2 kartu di dalam amplop, yang satu adalah kartu identitasmu, dan yang lainnya adalah kartu ban yang universal di seluruh daratan. Ada tunjangan pembayaran 1 juta dari desainer yang meminta ayah untuk melakukannya. Cukup bagi Anda untuk membeli jiwa berusia seabad. Ayah hanya bisa melakukan ini sekarang. Ketika ayah menghasilkan lebih banyak uang, dia juga akan memukul kartu Anda. Nak, bakatmu naik ke atas, jangan melihat ke belakang, terus maju. Ingat kata-kata ayah, di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Ayah percaya bahwa dengan kekuatan dan kemampuanmu, kamu akan bisa mencapai puncak. Tidak perlu menghubungi kami tidak akan menghubungi Anda sebelum memastikan keamanan mutlak. Ayah tahu nomor komunikasi pembimbing jiwamu saat kita sudah tenang, ayah akan mencarimu lagi. Ibu dan ayah mencintaimu dan mencintaimu selamanya. Ketika Tang Wulin melihat kalimat pertama dari surat ini, hati seluruh orang sedikit tegang. Kata-kata ayahnya normal, tetapi yang tersirat, penuh cinta untuk dirinya sendiri. Ayah, Bu. Tang Wulin tiba-tiba berteriak, berbalik dan bergegas keluar. Tetapi di saat berikutnya, dia menabrak tubuh Mentian seperti dinding tembaga dan dinding besi. Mentian meraih pundaknya dengan kedua tangannya, mereka baik-baik saja, mereka menjauh sementara. Wulin, kamu harus kuat. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Tang Wulin, untuk dirinya sendiri, dan untuk uang. Ayah dan ibu baru saja pergi. Saat ini, kerinduan selama lebih dari 3 bulan langsung menimpa hatinya seperti air pasang. Memegang erat kertas surat itu, dia sudah menangis.
Mentian baru saja meraih bahu Tanggulin dan tidak membujuknya lagi pada saat ini, membiarkannya melampiaskan adalah respons terbaik. Setelah menangis lama, tangisan Tanggulin berangsur-angsur mereda, dia mengambil kertas surat di tangannya dan melihatnya lagi dan lagi. Kapanpun dia melihat kata ayah dan ibu mencintaimu, air mata mengalir tak terkendali. Ibu dan ayah sudah pergi. Dan saya tidak tahu kemana saya pergi, saya tidak tahu kapan saya akan bertemu mereka lagi. Nair juga pergi. Rumah saya hilang. Ingin menemukan mereka? Suara Mentian datang. Tanggulin mengangkat kepalanya dan menatap guru itu dengan mata berkaca-kaca. Mentian berkata, jika Anda ingin menemukannya, Anda harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Ayah Anda adalah desainer mecha yang sangat baik, tetapi justru karena dia terlalu baik sehingga dia diintimidasi oleh orang lain. Tetapi keunggulannya juga membuatnya. Jangan khawatir tentang keselamatannya. Namun, kekuatan yang dapat membawanya pergi benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, jika Anda ingin menemukannya, Anda harus terlebih dahulu cukup kuat. Sekarang Anda terlalu lemah. Guru. Tanggulin berseru, saya ingin menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Tanggulin masih kuat. Setelah melampiaskan emosinya, dia berangsur-angsur stabil. Setelah Mengtian memberitahunya beberapa tindakan pencegahan Qianjin, dia pergi sendiri, dan Tanggulin juga kembali ke akademi. Di cincin penyimpanannya, ada 2 kartu lagi. Kartu identitas yang melambangkan identitasnya memungkinkan dia pergi ke suatu tempat di daratan. Di kartu ban itu, ayahnya meninggalkan 1 juta koin federal yang berat untuknya. Total aset Tanggulin telah melebihi 1,3 juta koin federal, dan dia tidak jauh dari buah kristal es dan buah cian. Baginya saat ini, jiwa bukanlah hal yang terpenting adalah ia dapat menyerap esensi dari Raja Naga Emas untuk pertama kalinya sebelum ia berusia 10 tahun untuk memastikan bahwa ia dapat bertahan hidup. Wulin, ada apa denganmu? Xie dan Guyu sama-sama menemukan bahwa Tanggulin salah. Meski fisiknya yang kuat membuat tangis merah matanya kembali normal, namun kebodohan dan kesedihan di matanya terlalu kentara, ia hanyalah seorang anak kecil dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan emosinya. Tanggulin menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penyelidikanmu tentang kelas 1? Guyu dan Xie saling memandang, dan ekspresi mereka tampak sedikit serius. Xie berkata dengan sungguh-sungguh, kami dalam masalah. Hah? Semangat Tanggulin yang agak layu tiba-tiba terangkat. Dia mengenal Xie dengan sangat baik. Orang ini biasanya sangat sombong dan bisa membiarkan dia mengucapkan kata masalah. Tidak diragukan lagi, lawan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Xie berkata, kelas pertama kita dikenal sebagai kelas mahasiswa baru terkuat dalam 1 abad. Pantas saja sutradara melemparkan saya ke kelas 5 tanpa mengedipkan mata. Mahasiswa baru terkuat. Tanggulin berkata, seberapa kuat itu? Mungkinkah ada 3 guru roh 2 cincin yang gagal? Xie menatapnya dengan heran, Guyu juga memiliki mata yang sama, dan keduanya berkata hampir bersamaan, bagaimana kamu tahu? Tanggulin juga terkejut, tidak. 3 dan 2 deringan? Apakah mereka benar-benar murid baru? Guyu berkata, ini seperti pengganti palsu. Wei Xiaofeng yang kita lihat hari ini bukanlah yang terkuat dari ketiganya. Aku tidak tahu apakah guru memilih kita bertiga untuk bermain. Apakah karena murid baru dari pihak lain ada 3? Ini perang dunia pertama tidak mudah bagi kami. Mata Tanggulin sedikit membeku. Ketiganya hanya 1 cincin. Meskipun Xie adalah roh kembar, dan Guyu adalah guru roh 1 cincin yang luar biasa, mereka semua hanya memiliki 1 cincin. Ada perbedaan kualitatif antara dering pertama dan dering kedua. Pada awalnya, ketika mereka menghadapi Guanglong, mereka bertiga mencoba yang terbaik, dan Tanggulin dengan enggan mengalahkan musuh setelah mengerahkan kekuatan Raja Naga Emas. Hari ini, mereka harus menghadapi 3 lawan ring kedua dalam permainan. Bagaimana cara bermain di game seperti itu? Guyu berkata, hanya untuk kelas mereka, perguruan tinggi baru saja merilis peraturan baru untuk kompetisi promosi. Kompetisi promosi untuk setiap kelas hanya diadakan di kelas saat ini, dan tidak ada lagi tantangan yang akan dilakukan. Jelas, mereka takut kelas mereka akan menyapu beberapa kelas. Itu pengaruh yang buruk. Sekarang kelas memiliki fakultas yang paling kuat, dan perguruan tinggi sangat mementingkan mereka. Konon mereka sedang mempertimbangkan untuk melewatkan nilai. Lawannya sangat kuat. Dan besok, mereka akan menghadapi pertandingan ini. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. Dengan lawan sekuat itu, apakah mereka masih bisa mengalahkan musuh? Dari ekspresi Xie dan Guyu, dapat dilihat bahwa kepercayaan asli mereka telah terguncang. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri?
Dalam tim yang terdiri dari 3 orang, sebenarnya, dia tidak lebih dari sebotol minyak. Ketiganya diam, dan bahkan nafsu makan Tang Wulin pun terpengaruh. Saat ini, siaran kafetaria tiba-tiba berbunyi. Perhatian guru dan siswa, harap perhatikan guru dan siswa. Di bawah ini adalah siaran darurat. Kami telah menerima pemberitahuan dari Departemen Meteorologi bahwa akan ada badai tropis yang kuat malam ini. Topan yang kuat ini diperkirakan akan terus berlanjut. Lebih dari seminggu. Jadi di minggu depan. Tolong jangan tinggalkan kampus begitu saja. Semua kelas ditangguhkan, harap tunggu di asrama. Pertandingan promosi ditangguhkan dan dilanjutkan setelah Topan pergi. Topan akan datang? Kota Donghai berbatasan dengan tepi pantai, dan sering dilanda topan, tapi saya tidak menyangka bahwa saat ini, Topan akan datang. Yang membuat Tang Wulin paling memperhatikan adalah kalimat terakhir, pertandingan promosi ditangguhkan. Ketiganya saling memandang. Artinya, mereka masih punya waktu seminggu untuk memperbaiki diri dan mengenal satu sama lain. Tapi, mereka tidak. Apa yang bisa saya lakukan dalam seminggu? Bahkan Xie, yang paling dekat dengan 2 cincin, tidak dapat meningkatkan dirinya ke 2 cincin hanya dalam 1 minggu. Mata Tang Wulin tiba-tiba berhenti, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Wulin, apa yang akan kamu lakukan? Xie buru-buru bertanya. Tang Wulin berkata tanpa menoleh ke belakang, saya akan melakukan sesuatu, Topan akan segera datang, saya harus menanganinya terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia bergegas keluar dari kantin. Melihat punggungnya, Xie bertanya kepada Guyu dengan beberapa keraguan, aku selalu merasa ada yang salah dengannya beberapa hari terakhir ini, apakah kamu merasakannya? Guyu berkata, sepertinya sedikit. Namun, dia jauh lebih tenang darimu, dan dia akan menyesuaikan diri dengan baik. Xie berkata dengan marah, bisakah kau tidak membawaku bersamamu? Guyu dengan santai berkata, tidak, Anda pada awalnya adalah bahan ajar yang negatif. Menjadi sombong dan bangga tidak memiliki kekuatan. Wulin berbeda, tenang, terkendali, dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Xie berdiri dengan marah, jangan pedulikan wanita. Suaranya agak keras, dan mata para siswi dari semua kelas di jurusan menengah yang sedang makan di kafetaria langsung terfokus padanya. Xie berakselerasi tiba-tiba, dan menghilang dengan tergesa-gesa. Tang Wulin tidak hanya bergegas keluar dari kafetaria, tetapi juga langsung bergegas keluar dari akademi. Hatinya terbakar saat ini, dan suara yang kuat terus bergema di dalam hatinya. Saya ingin menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Saya tidak cukup kuat, Naer pergi. Saya tidak cukup kuat, ayah dan ibu telah pergi. Saya tidak cukup kuat untuk menjatuhkan rekan satu tim saya. Saya ingin menjadi lebih kuat. Jika Tang Wulin hanya bisa menerima segalanya tentang dia di masa lalu, dia tahu bahwa dia mungkin menjadi lebih kuat setelah dia mengetahui tentang Raja Naga Emas. Segel Raja Naga Emas memberinya krisis hidup, tetapi itu juga memberinya kesempatan untuk mengubah nasibnya. 1 minggu, saya punya 1 minggu lagi. Waktu yang diberikan oleh Topan. 1 juta koin federal yang ayah beli dengan harga kebebasan, dia ingin menggunakannya untuk menjadi lebih kuat. Mengambil soul komunikator, Tang Wulin dengan cepat memutar salah satu dari sedikit nomor yang tercatat di atas. Wulin? Segera, suara lembut datang dari sisi lain. Tang Wulin berkata dengan singkat, Tuan Chen, saya ingin mengikuti penilaian pandai besi tingkat ketiga. Saya tidak tahu apakah itu mungkin sekarang? Di sisi lain dari komunikasi bimbingan jiwa, itu adalah Chen Yu, Master Penempaan Sekte. Sudah terlambat sekarang? Apa? Apakah kamu menunggu? Apa yang kamu bicarakan? Pandai besi tingkat ketiga. Pada awalnya, Chen Yu belum bereaksi, tetapi ketika dia menyadari apa yang dibicarakan Tang Wulin, seluruh orang keduanya mengangkat suara karena terkejut. Tidak bisakah? Tang Wulin berhenti, matanya menunjukkan kekecewaan. Akan ada Topan malam ini. Jika tidak berhasil hari ini, saya khawatir itu akan cukup ketika Topan datang. Bagaimana dengan rencanamu sendiri? Hatinya yang awalnya panas tiba-tiba menjadi agak dingin. Kamu tunggu, kata Chen Yu dengan suara yang dalam. Saat ini, Chen Yu sedang makan di restoran. Dia tidak sendirian. Di seberangnya, dia duduk bersama M.Yu Chen, Ketua Asosiasi Pandai Besi Kota Laut Timur, Master Penempaan di tingkat Sen Craftsman, dan putri berharga M.Yu Chen, M.Yu 11. Siapa yang akan naik level ketiga, bisakah membuatmu begitu terkejut? Tanya M.Yu Chen sambil tersenyum. Bagi asosiasi, tentu saja merupakan hal yang baik untuk memiliki satu lagi Master Pandai Besi, tetapi keterkejutan di wajah Chen Yu membuatnya sedikit penasaran. Chen Yu berkata dengan ekspresi yang sedikit aneh, kamu tidak pernah bisa menebak, itu orang kecil itu. Siapa?
Mu Chen terkejut, tetapi wajah kekanak-kanakan muncul di benaknya. Chen Yu mengangguk padanya, dia bilang dia ingin mengikuti penilaian pandai besi tingkat ketiga sekarang. Tapi sekarang sudah agak terlambat, lihat. Ekspresi terkejut melintas di mata Mu Chen, menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan padanya, biarkan dia datang sekarang. Penilaiannya tidak masalah. Ini baik. Chen Yu melepaskan tangannya menutupi mikrofon, dan berkata kepada komunikator bimbingan jiwa, Wulin, ayolah. Persetujuan khusus dari Presiden, Anda sekarang dapat dinilai. Oke, kalau begitu aku akan segera pergi. Suara bersemangat Tang Wulin datang dari sisi lain mikrofon. Mu-11 memandang ayahnya dengan beberapa keraguan, dan kemudian ke Chen Yu, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mengapa masih ada orang yang datang untuk mengikuti tes pandai besi tingkat ketiga begitu terlambat? Kamu masih terkejut? Mu Chen menghela nafas ringan, dan menyentuh kepala putrinya, gadis. Ada orang di luar, dan ada surga di luar. Orang yang akan dinilai ini adalah Tang Wulin. Setelah mendengar ini, Mu-11 lesu untuk beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba melompat seperti pegas, tidak, itu tidak mungkin. Berapa umurnya, bagaimana dia bisa mengevaluasi bengkel tingkat ketiga? Tingkat ketiga untuk 1000 pemalsu. Ya. Mu Chen berkata kepada Chen Yu, mari kita selesaikan tagihannya, mari kita kembali. Mendengar itu salah, melihat itu percaya. Hari ini, kita secara pribadi akan menyaksikan datangnya keajaiban ini. Ketika Tang Wulin datang ke Asosiasi Pandai Besi, langit sudah sangat gelap, pintu asosiasi terbuka, tetapi lampu di dalamnya tidak terang. Benar saja, sudah larut, apakah kalian semua pulang kerja? Bukan hanya Akademi Laut Cina Timur yang menerima ramalan cuaca, sebagian besar staf Asosiasi Pandai Besi sudah berlibur sebelumnya. Berjalan ke aula asosiasi, tidak ada staf resepsi, Tang Wulin naik lift langsung ke lantai 3. Begitu pintu lift terbuka, dia melihat wajah yang dikenalnya. Bukankah itu Master Chen Yu? Halo, Tuan Chen, maaf telah merepotkanmu begitu terlambat. Tang Wulin telah sedikit tenang saat ini, dan berkata dengan malu. Chen Yu menyapanya, merangkul bahunya, dan berkata, tidak ada. Sungguh berharga untuk menyaksikan mukjizat meskipun sudah larut malam. Ayo pergi. Dia tidak banyak bertanya, dan langsung membawa Tang Wulin ke ruang tempat untuk penilaian. Begitu dia memasuki bengkel, Tang Wulin terkejut tidak hanya ada evaluator yang menunggu di sini, dia juga melihat Mu Chen dan Mu-11, ayah dan putrinya. Presiden? Halo, Presiden. Tang Wulin buru-buru memberi hormat, lalu berkata kepada Mu-11, kakak, halo. Setelah masalah dengan Mu-11 saat itu, Mu-11 tidak pernah mengganggunya lagi, melihatnya lagi, Tang Wulin tidak merasa banyak, tetapi Mu-11 menatapnya dengan mata dan api yang indah. Anak ini, bagaimana Hide? Anda harus mengambil pandai besi tingkat ketiga. Ini sungguh luar biasa. Mu Chen tersenyum dan berkata, Wulin, nafasmu agak tidak stabil. Sebelum penilaian, saya sarankan kamu tenang dulu. Hati Tang Wulin tergerak, terima kasih, Presiden, maka saya akan menyesuaikannya terlebih dahulu. Mohon Tuan mohon tunggu sebentar. Sambil berkata, dia duduk bersila di tempat, bermeditasi dengan mata dan hidung dan mulut, serta perawatan mulut. Berdiri. Chen Yu memandang Mu Chen dan berbicara kepadanya, apakah menurutmu dia bisa berhasil? Mu Chen tersenyum dan berkata, meskipun aku baru melihat anak ini beberapa kali, kepribadiannya jauh lebih tenang daripada teman-temannya. Jika dia tidak yakin dia tidak akan datang. Dia sangat ingin bertemu denganmu hari ini, pasti ada hal lain, jika tidak, dia tidak akan datang ke ujian pada malam hari. Setelah dia menyelesaikan ujian, tanyakan lagi. Selain itu, saya perhatikan bahwa tugas tempat tingkat kedua yang dia selesaikan baru-baru ini semakin sulit, dan pada dasarnya itu adalah tugas tempat tingkat kedua yang dapat dicapai batasnya. Chen Yu tersenyum dan berkata, kami juga menebak hal yang sama. Ternyata Presiden sama seperti saya dan telah memperhatikan pria kecil ini. Mu Chen tersenyum dan berkata, ini adalah pemalsu jenius yang tak tertandingi bahwa kota Laut Timur kita kemungkinan besar akan keluar. Sebagai Presiden, bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan? Tang Wulin tidak benar-benar memasuki keadaan meditasi, tetapi dengan bantuan penyesuaian kekuatan jiwa, dia perlahan-lahan menjadi rileks dan tenang. 20 menit kemudian, ketika dia bangun lagi, seluruh orang telah tenang. Ketua, Master Chen, Master Evaluasi, saya bisa mulai. Tang Wulin membungkuk pada ketiganya. Dibandingkan dengan nafas yang sedikit cepat saat pertama kali tiba, dia telah benar-benar tenang saat ini, tidak hanya nafasnya yang tenang, matanya juga menjadi tenang.
MU11 telah menonton dengan mata dingin, meskipun dia sangat tidak yakin dengan pria yang lebih muda dari dirinya, tetapi menerima lebih banyak perhatian daripada dirinya, dia harus mengakui bahwa basis kultivasi sinsing pihak lain lebih baik daripada miliknya. Justru dia. Saat penilaian level 3 akan dilakukan, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menenangkan diri. Lagi pula, 1000 penempaan dan ratusan penempaan bukanlah sebuah konsep sama sekali, dan tidak mungkin untuk menyelesaikannya tanpa integrasi dan pemahaman yang nyata. Peninjau berkata, hanya ada satu penilaian untuk master tempat 3 tingkat, yaitu 1000 penempaan. Anda dapat memilih logam apa saja untuk menyelesaikan penempaan 1000. Tingkat penyelesaian penempaan dan kesulitan logam pilihan Anda semuanya akan menentukan skor akhir Anda. Ya. Tanggulin dengan hormat setuju, dan menoleh ke bingkai logam di sebelahnya. Penilaian harus lulus. Dia hanya melihat sekeliling dan memeluk perak tebal di atasnya. Di antara logam langka, Shen Yin adalah yang paling dia kenal, dan Shen Yin adalah pekerjaan pertamanya yang harus diselesaikan. Meskipun dari segi kualitas, logam langka ini lebih sulit untuk dipalsukan daripada banyak logam lainnya, tetapi Tanggulin sangat ahli dalam struktur Shen Yin dan cara berkomunikasi dengan Shen Yin melalui beberapa integrasi yang terkonsentrasi. MU Chen dan Chen Yu sama-sama terkejut melihat bahwa Shen Yin yang dia naiki di platform tempa, tetapi mata MU11 penuh dengan amarah orang ini terlalu sombong. Shen Yin. Bahkan seorang blacksmith level 4, saya tidak berani mengatakan bahwa setiap Silver Thousand Forging Immersion bisa sukses. Ini adalah logam langka yang sangat sulit untuk dipalsukan. Peninjau dengan ramah mengingatkan, Tanggulin, apakah Anda yakin ingin memilih yang ini? Meskipun Anda memurnikan perak selama 100 tempa, saya harus mengingatkan Anda bahwa 1000 tempa dan 100 tempa sama sekali berbeda, bukan perbedaan kuantitatif sederhana, tapi proses pemberian metal soul. Anda harus berpikir jernih. Aku yakin, kata Tanggulin dengan tenang, tetapi tatapannya selalu terfokus pada Shen Yin di depannya. Letakkan dengan terampil kartu perak tebal di atas meja tempa, wastafel, bakar, dan panaskan. Nafas Tanggulin sendiri juga mulai sedikit menyesuaikan. Segala sesuatu di dunia luar jauh pada saat ini, dan di mata dan hatinya, hanya ada keping perak tebal di atas pijakan tempa. Dia sepertinya bisa mendengar napas berat Shen Yin dalam pembakaran, dan dia bisa merasakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat, seperti dirinya. 100 ditempa menjadi baja, 1000 ditempa menjadi jiwa. Tanggulin merentangkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan 2 sinar abu-abu muncul, dan 2 palu perak tempa tidak jatuh ke dalam genggamannya. Dengan penempaan akhir-akhir ini, palu ganda ini, yang awalnya merupakan pengorbanan darah, telah menjadi bagian dari tubuhnya. Pola spiral pada gagang palu sangat pas dengan telapak tangan, yang merupakan perasaan meleleh yang sempurna. Betapa berwawasannya MU Chen dan Chen Yu. Saat dia mengeluarkan palu Shen Yin, mata mereka membeku pada saat bersamaan. Bagaimana mereka tidak mengetahui bobot Shen Yin? Bisa digunakan sebagai palu, setidaknya juga palu perak yang berat ditempa, berat sepasang palu ini bisa dibayangkan. Di tangan Tanggulin, mereka jelas merasa ingin mengangkat beban berat dengan ringan. Memegang sepasang palu, Tanggulin diam-diam merasakan aura dari kepingan perak berat yang dikalsinasi. Tiba-tiba, tangan kanannya meninju dengan ringan tombol meja tempa, dan kepingan perak berat yang telah dibakar menjadi merah tua perlahan kenaikan. Tidak ada pendahuluan sama sekali, palu tangan kiri Tanggulin sudah diayunkan. Dang, dang, dang. 3 suara tajam bergema di seluruh pandai besi. Raungan yang memekakkan telinga dan suara perkusi yang hampir 3 dalam 1 menyebabkan Shen Yin terbang di atas pedang, dan hati dari 2 tuan, MU Chen dan Chen Yu, juga terkena. Starhammer. Ternyata itu adalah palu tempa dengan efek palu susun. Ribuan tempaan. Palu perak yang tenggelam di tangannya ternyata adalah Qian Huan. Apakah itu berat? Seberapa kuat kekuatannya? Saat mereka terkejut di tempat, palu tangan kanan Tanggulin juga telah diayunkan. Dang, dang, dang. 3 raungan lagi. Segera setelah itu, Tanggulin melambaikan sepasang palu perak berat yang ditempa ribuan pengorbanan darah, menghancurkan bongkahan perak berat di depannya seperti badai yang dahsyat. Lengannya bergerak-gerak, dan seluruh meja tempa yang dipukulnya bersenandung dan gemetar. Tapi dia sendiri stabil seperti gunung Tai, terutama matanya, hanya refleksi dan konsentrasi Shen Yin yang ada di matanya. Suara familiar yang dihasilkan Shen Yin ketika dia dipalsukan membuatnya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setiap kali dia memukul dan menempa, dia bisa mendengar nyanyiannya yang ceria. Kotoran dibersihkan sedikit, dan bagian dalamnya sedikit menyatu. Di bawah efek penumpukan yang kuat dari Blood Sacrifice Thousand Forged Silver Hammer, keping perak ini menyusut hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Palu perak berat Tanggulin sangat berat, dan dengan efek khusus dari palu yang ditumpuk, satu palu ke bawah hampir setara dengan efek dari 10 palu baja tungsten tempa 10 palu. Untuk memastikan keberhasilan penilaian ini, dia tidak bisa lagi mengurus banyak hal, hanya pasangan Shen Yin Hammers yang dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Setelah Tanggulin memukul 3 palu, MU11 sudah menatapnya. Sebagai putri dari generasi orang suci, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya menumpuk palu? Dan efek dari sepasang palu tempa yang jatuh di atas perak yang berat sudah cukup untuk menunjukkan berat palu tempa itu sendiri. Dan Tanggulin, kendali dari sepasang palu tempa ini, ternyata sebagus tangan-tangan. Seberapa kuat hal ini untuk dilakukan? Yang konyol adalah dia bahkan mencoba menghentikannya di akademi dan membiarkannya membandingkan dengan dirinya sendiri. Kemampuan menempa yang dia tunjukkan di depan matanya, apakah itu pemahaman Shen Yin atau penguasaan kekuatan, bagaimana dia bisa membandingkannya? Sepotong perak tebal berangsur-angsur menyusut di bawah penempaan Tanggulin seperti badai yang dahsyat dan stabil seperti gunung Tai. Cahaya perak pada perak tebal berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kumpulan pola awan yang dalam. Hati Tanggulin tenang, setenang air. Pada saat ini, semua emosi lain dilupakan olehnya, dan dia akan memasuki kondisi seperti itu hanya jika dipalsukan dengan sepenuh hati. Hatinya sama, menempa logam di depannya, dan juga menempa kekuatan spiritualnya sendiri. Dang, 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 dang. Satu palu seperti satu palu, dan satu palu seperti satu palu lagi. Tapi setiap palu jatuh tepat. Tidak perlu jeda untuk penyesuaian. Sepasang Thousand Forget Immersion Silver Hammers seperti dua bola cahaya perak, menutupi kepingan perak perendaman, terus-menerus meremas, memadatkan, mengompresi, dan memurnikannya. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Tanggulin mampu melakukan 1000 perangkat latihan ini, adalah pertama kalinya Tanggulin mencoba 1000 gerakan lagi dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan akumulasi, 3 bulan kultivasi kekuatan jiwa sendiri, kendali atas kekuatan sendiri, dan 3 bulan pertumbuhan semuanya dilepaskan dalam penempaan ini. Bum, bum, bum. Pukulan terakhir diselesaikan dengan palu kanan. Setelah 3 raungan keras, volume keping perak celup itu telah menyusut sepertiga. Warna merah tua menghilang hampir pada saat yang bersamaan, digantikan oleh pola awan kusam yang seolah menyembur keluar. Dahi dan tubuh Tanggulin sudah berlumuran keringat, dan tangannya sedikit melambaikan palu perak. Bongkar daya, dan kemudian berubah menjadi 2 hari cahaya menjadi gelang di pergelangan tangan. Dengungan logam yang dipukul masih bergema di dalam ruangan, dan selain itu, ruang tempat sunyi. Itu terlalu cepat, itu terlalu cepat. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu setengah jam. Itu Shen Yin. Sepotong perak berat dengan kepadatan seperti itu telah ditempa oleh Qian. Risensi tidak perlu datang ke depan untuk melihatnya sama sekali. Dengan pengalamannya, dia bisa memberikan nilai penuh Thousand Forget Heavy Silver ini. Moire gelap yang ada di mana-mana telah mengatakan segalanya. Palu bertumpuk. Sepasang palu bertumpuk. Mang Tian benar-benar cukup, kata Chen Yu dengan kagum. Tapi mata Mu Chen menatap Tanggulin, memperhatikan konsentrasi di matanya secara bertahap memudar. Kamu sendiri yang memalsukan pasangan Shen Yin Hammer ini, kan? Mu Chen bertanya. Ya. Tanggulin mengangguk. Tapi setelah menjawab, saya menyesalinya, tapi sudah terlambat. Fokus barusan tidak memberinya kemampuan untuk berpikir terlalu banyak. Mu Chen tersenyum, hanya dengan menempa dan mempersembahkan korban darah sendiri kamu bisa begitu bugar. Selamat, mulai saat ini, kamu adalah pandai besi tingkat ketiga. Reviewer tidak perlu memberikan skor, malah reviewer tidak bisa memberikan skor. 1000 tempa, bahkan jika itu adalah penilaian master tempat tingkat keempat, sebagai penilaian dasar, itu akan mendapatkan nilai penuh. Hanya perlu penilaian keterampilan lain untuk bisa menyelesaikannya. Tentu saja penilaian pandai besi tingkat 4 ini tidak hanya sekedar menempa satu jenis logam saja, perlu terus-menerus menempa 3 jenis logam dan menempanya menjadi bentuk-bentuk yang telah ditentukan. Dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Tanggulin saat ini, dia masih tidak bisa melakukannya. Menarik napas panjang, Tanggulin berkata kepada Mu Chen dengan rasa malu, "Terima kasih, Presiden." Mu Chen tersenyum dan berkata, "Jangan berterima kasih, Anda tidak dibina oleh asosiasi. Semua yang Anda miliki tergantung pada usaha Anda sendiri. Saya sangat beruntung Anda berada di kota Donghai. Mulai sekarang, Anda adalah level 3 seorang pandai besi sekarang adalah pandai besi ahli. Meskipun saya tidak ingin Anda bangga akan hal itu, saya masih ingin memberitahu Anda bahwa Anda adalah pandai besi tingkat ketiga termuda dalam sejarah daratan." Tanggulin tercengang, dan kemudian dia mengerti mengapa gurunya selalu enggan membiarkan dirinya mengikuti penilaian 3 tingkat sebelumnya.
Mu Chen berkata, sebagai pemilik kemuliaan ini, cabang kota Laut Cina Timur juga akan dihormati karena Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan dari asosiasi, asosiasi akan membantu Anda sesuai kapasitasnya. Tang Wulin ragu-ragu, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya sudah penuh dengan tekad. Ketua, saya ingin meminjam dari asosiasi, apakah Anda tidak tahu, apakah tidak apa-apa? Mu Chen tak heran dengan ucapannya, sudah lama menduga bahwa Tang Wulin yang datang ke sini untuk penilaian hari ini pasti punya tujuan. Alasan pinjaman? Tang Wulin mengepalkan tinjunya, saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin membeli beberapa hal untuk meningkatkan diri saya sendiri. Jadi saya butuh uang. Mu Chen berkata, bisakah Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda beli? Di kota Donghai, asosiasi kita masih memiliki beberapa saluran, mungkin itu dapat menghemat uang Anda. Tang Wulin tertegun sejenak, lalu berkata, buah kristal es 100 tahun, buah cian ratusan tahun, dan 10 tetes darah dari makhluk buas berusia seabad dengan darah naga. Saat dia keluar dari kafetaria perguruan tinggi, dia memiliki ide yang berani. Dengan kekuatannya, Xie dan Guyu. Jelas, dia tidak bisa mengalahkan 3 guru roh cincin kedua di kelas 1. Namun, jika dia dapat menyerap sebagian esensi dari Raja Naga Emas, mengontrol kekuatan besar Raja Naga Emas, dan bahkan membuat jiwa bela dirinya bermutasi, dia mungkin memiliki kesempatan. Betapa dia berharap dia bisa menjadi kuat dan tidak menyeret rekan satu timnya ke bawah. Dalam 1 minggu, jika Anda menjadi pandai besi tingkat ketiga dan menyelesaikan tugas dengan segenap kekuatan Anda mungkin dapat menghemat dengan jumlah uang yang sama. Pandai besi tingkat ketiga seharusnya memiliki lebih banyak otoritas dalam asosiasi, jadi dia mengajukan pinjaman. Dia ingin menyerap esensi dari Raja Naga Emas dan berpartisipasi dalam pertandingan promosi terpenting ini bersama teman-temannya. Mu Chen menatapnya dengan mata yang dalam, buah roh mungkin memiliki efek balasan pada tubuh, tahukah kamu? Tang Wulin berkata, saya tahu. Saya yakin. Mu Chen mengangguk, baiklah, asosiasi akan menemukan 3 hal ini untuk Anda. Adapun nilainya, Anda dapat mengimbangi mereka dengan tugas. Tang Wulin memandang Mu Chen. Pada saat ini, dia hanya merasakan nyala api di hatinya naik seketika. Para jenius di kelas 1, menungguku. Tang Wulin hanya menunggu kurang dari setengah jam di asosiasi pandai besi, dan Mu Chen menyerahkan 2 kotak dan botol kepadanya. Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa tetapi membungkuk dalam-dalam pada Mu Chen. Mengoleskan icing pada kuenya itu mudah. Tetapi sulit untuk memberi arang di salju, baginya sekarang dia memiliki 3 harta karun yaitu memberi arang di salju. Chen Yu membawa Tang Wulin untuk mengambil tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh pandai besi tingkat ketiga, dan secara pribadi mengirimnya keluar dari asosiasi, dan kemudian pergi langsung ke lantai atas ke kantor Mu Chen, Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Laut Timur. Melihatnya, Mu Chen tersenyum dan berkata, aku tahu kamu akan datang kepadaku. Presiden, kita tanyakan langsung 3 hal itu kepadanya. Apakah terlalu mudah baginya? Anak muda, mudah didapat, saya khawatir saya tidak tahu cara menghargainya. Apalagi asosiasi memberinya perlakuan istimewa yang terlalu banyak, bukan? Melakukan ini mungkin tidak membantu pertumbuhannya. Chen Yu ragu-ragu. Mu Chen sedikit tersenyum, 3 hal itu seharusnya menjadi kebutuhan yang mendesak sekarang. Apa kau tidak tahu? Dia telah sedikit cemas hari ini, dia masih muda, ini tidak bisa dipalsukan. Ini berarti 3 hal ini dia sangat membutuhkan banyak hal, tetapi ada masalah dengan uang. Itu sebabnya dia sangat ingin mendapatkan pandai besi tingkat ketiga, mendapatkan tugas tingkat yang lebih tinggi, dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi untuk membeli. Saya hanya menggunakan otoritas, yang setara dengan meminjam sementara 3 hal ini mengingat bakat dan potensinya, asosiasi tidak akan kalah. Ini yang nomor 1. Kedua, Anda seharusnya menyadari betapa mudahnya dia menyelesaikan penilaian tingkat ketiga. Di tingkat pandai besi tingkat 6 Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1000 permintaan Shen Yin? Dengan basis kultivasi dan pengayaan kekuatan jiwa Anda pengalaman, bisakah itu 2 kali lebih cepat darinya? Chen Yu berkata tanpa ragu-ragu, tidak. Saya harus mengakui bahwa anak ini benar-benar jenius. Dia bisa memasuki keadaan fusi dengan logam pada usia muda, dan dia benar-benar fokus. Selama seluruh proses penempaan, dia tidak keluar dari keadaan itu. Alam penempa roh akan sangat halus. Dengan kekuatan alaminya yang suci, bahkan jika dia dibatasi oleh kekuatan roh di masa depan, dia setidaknya akan bisa mencapai tingkat pandai besi tingkat 6, dan dia pasti akan melampaui Mentian. Melihat kecemburuan berkedip di mata Chen Yu, Mu Chen tersenyum dan berkata, jangan katakan itu kamu, bahkan aku sedikit cemburu pada Mentian. Dia benar-benar menemukan jenius yang abadi.
Fondasi dari anak ini luar biasa dan berbakat. Kamu bilang dia mungkin muda, atau apakah dia tidak tahu untuk menghargainya? Aku tidak khawatir tentang ini. Ini sangat sederhana. Mampu memasuki keadaan konsentrasi logam perseptual dengan mudah membuktikan bahwa anak ini memiliki ketenangan yang jauh melebihi teman-temannya. Lagi pula, apakah kamu mengetahui bahwa 3 hal yang dia inginkan semuanya untuk meningkatkan kekuatan fisik? Sejauh yang saya tahu, Ciankuo dan buah kristal es digunakan pada saat yang sama, dan efek terbesarnya adalah meningkatkan tubuh mereka melalui efek tubuh alkimia api es kekuatan supernatural alaminya. Apakah hal yang buruk untuk meningkatkan kekuatan fisiknya lebih jauh? Darah naga mungkin terkait dengan jiwa bela dirinya. Ekspresi matanya pada saat itu adalah pandangan yang sangat pasti, jadi saya percaya 3 hal ini memberinya sesuatu pasti memiliki banyak efek padanya. Faktanya, pertanyaan yang saya pertimbangkan sekarang bukanlah bahwa asosiasi memberinya perlakuan yang lebih istimewa, tetapi bagaimana cara yang lebih baik membantunya meningkatkan kekuatan rohnya di masa depan. Bagaimanapun, masuk alam penempaan spiritual dapat dicapai melalui kekuatan ilahi alam dan pemahamannya yang mengejutkan, tetapi jika Anda ingin memasuki alam penempaan jiwa tingkat yang lebih tinggi, Anda membutuhkan kekuatan roh yang cukup kuat untuk mendukungnya. Mendengarkan analisis Mu Chen, Chen Yu tidak bisa menahan kekaguman di matanya, karena dia pantas menjadi presiden. Setelah hanya beberapa kontak jangka pendek, dia bisa melihat banyak hal. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, keberadaan anak ini harus dirahasiakan, tetapi cabang lain tidak boleh mengetahuinya. Saya juga berharap dia akan bersinar dalam rapat umum di masa depan dan menambahkan kilau ke cabang kota laut timur kami. Chen Yu tertawa dan berkata, jangan khawatir, Presiden, saya sudah memberitahu orang-orang yang relevan. Saya selalu berpikir bahwa Presiden tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang sepertinya itu tidak terlalu mutlak. Hei! Ada kecemerlangan licik di mata Mu Chen, aku tahu persis apa yang dipikirkan Meng Tian. Tang Wulin, bocah kecil, mencapai tingkat Qiang Forging jelas bukan hal terbaru. Pasti Meng Tian yang memintanya untuk melakukannya. Hiden tidak melakukan tes level 3 pada penilaian pertama. Tujuannya tidak lebih dari berharap bahwa di masa depan, Tang Wulin akan menjadi blockbuster, menjadi pandai besi tingkat perajin suci, dan memasuki ranah penempaan jiwa. Saya juga memiliki tujuan saya. Dia adalah 30 tahun saya satu-satunya yang saya lihat dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan besar akan menantang Tian Duan dan menjadi penempa jenius dari generasi pengrajin. Tang Wulin tidak tahu bahwa Mu Chen memiliki evaluasi yang tinggi terhadap dirinya. Dia tidak kembali ke Akademi Donghai, tetapi langsung pergi ke studio tempat tidak jauh dari asosiasi. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi jika segelnya dibuka. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu apakah segel di tubuhnya itu asli. Upaya ini, baginya, akan membuktikan segalanya. Dia tidak ingin keadaan khusus di asrama menyebabkan masalah yang tidak perlu. Angin kencang bertiup, perbatasan topan telah mendarat di East China Sea City, dan tetesan hujan lebat jatuh. Dengan angin kencang, ketika Tang Wulin bergegas ke studio, di luar sudah gelap dan hujan. Tutup pintunya dengan keras dan periksa kembali jendela. Tidak diragukan lagi bahwa studio bengkel itu kokoh. Setelah melakukan semua ini, Tang Wulin hanya bisa menghembuskan napas. Di luar ada banyak wow dan suara pop yang disebabkan oleh hujan deras menghantam atap dan jendela, tetapi Tang Wulin memiliki perasaan yang sangat aneh saat ini, ternyata itu adalah rasa bahagia. Iya. Di bawah angin dan hujan di luar, dia bisa bersembunyi di gubuk kokoh ini tanpa terpengaruh oleh angin dan hujan, bukankah ini semacam kebahagiaan? 3 benda diambil dari cincin penuntun jiwa penyimpanan biru muda yang dikirim oleh Asosiasi Pandai Besi dan diletakkan di atas meja, busur panjang ditarik ke atas kursi dan duduk. Detak jantungnya semakin cepat jelas. Kata Golden Dragon King oleh cahaya keemasan dan bayangan itu seharusnya benar. Bagaimanapun, dia memiliki penampilan abnormal di tubuhnya. Ketiga hal ini sudah lengkap, dan segel pertama harus dibuka. Tang Wulin dengan hati-hati membuka kotak pertama. Kotak itu jelas terbuat dari bahan khusus, dan segera setelah dibuka, nafas yang panas menghembuskan napas. Suhu seluruh ruangan naik beberapa menit, dan itu juga menghilangkan hawa dingin yang disebabkan oleh angin dan hujan di Tang Wulin. Di dalam kotak itu ada buah merah menyala, lingkaran lebih besar dari yang dilihat Tang Wulin di rumah lelang, dan titik cahaya keemasan jelas lebih padat, dan napas panas keluar darinya. Ketika keluar, Tang Wulin bahkan bisa merasakannya panas. Dia buru-buru membuka kotak kedua, begitu kotak ini dibuka, aliran kesejukan menyerbu keluar ruangan, menghalau panas terik yang baru saja dibawa oleh buah merah berusia seabad. Suhu udara juga kembali normal.
Memancarkan lingkaran cahaya biru samar, buah kristal es berumur 100 tahun seukuran kuku ibu jari tergeletak dengan damai di sana, memancarkan cahaya yang bersinar. Munculnya dua buah roh ini cukup menarik perhatian orang. Dua atribut es dan api yang berbeda saling mempengaruhi, nyaris tidak mengimbangi, dan tidak lagi mempengaruhi suhu di dalam ruangan. Tetapi ketika Tang Wulin membuka kotak buah kristal es centennial, dia jelas merasa bahwa cahaya yang dilepaskan dari buah centennial Qian menjadi lebih kuat, seolah-olah dia bersaing untuk kemuliaan dengan buah kristal es centennial. Sekarang gimana caranya? Makan langsung? Tang Wulin sedikit bingung, dia tidak tahu bagaimana menangani kedua buah roh ini. Merasakan fluktuasi energi yang memancar dari mereka, dia benar-benar tidak berani membuang kedua hal ini langsung ke mulutnya. Presiden Mu Chen baru saja memberitahunya hari ini bahwa memakan buah roh mungkin tidak membawa manfaat. Ini mungkin juga memiliki efek negatif. Tanya saja dia. Tang Wulin memejamkan mata, berkonsentrasi sebanyak mungkin, berseru dari dalam benaknya, apakah kamu di sana? Saya telah menemukan ketiga hal itu, apakah kamu di sana? Dia bahkan tidak tahu bagaimana memanggil cahaya dan bayangan keemasan itu, dia hanya bisa mencoba memanggil dengan cara ini. Tidak ada respon. Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedikit bingung meskipun kedua buah roh ini dan sebotol darah binatang roh naga berusia seabad relatif mudah didapat, mereka harus dibayar kembali. Mungkinkah aku hanya mimpi hari itu? Temukan semuanya. Pada saat ini, suara damai terdengar di benaknya. Apakah kamu sudah menemukannya? Mendengar suara ini, Tang Wulin merasa seperti suara Feng Lun, otaknya sedikit pusing, dan dia memasuki ruang gelap lagi. Cahaya keemasan pucat dan bayangan muncul kembali di depannya. Kali ini, dia tidak masuk ke sini dalam tidur, tetapi dalam kondisi terjaga sepenuhnya. Artinya lebih dari 90% dari semua yang ada di depannya adalah nyata. Serupa, aku telah menemukan semuanya. Tang Wulin memandang sosok emas di depannya dengan gugup, dan berkata dengan keberanian, aku harus memanggilmu apa? Cahaya pada cahaya keemasan dan bayangan sepertinya membeku untuk beberapa saat, dan kemudian perlahan berkata, panggil saja aku Tang Tua. 2. Old Tang. Tidak tahu kenapa, Tang Wulin merasa aneh ketika dia memanggil dua kata ini. Apakah nama keluarganya Tang juga? Sama denganku? Itu hanya sebuah nama. Nah, waktu tidak masalah. Aku sudah merasakan nafas dari tiga harta surga, materi dan bumi. Sulit bagimu untuk menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu siap membuka segelnya? Tang Wulin berkedip, apalagi yang perlu saya persiapkan? Old Tang berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus mempersiapkan banyak hal, kesabaran, kekuatan, keberanian, ketekunan. Ketika kamu membuka segel, kamu akan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini kemungkinan besar akan membuatmu tenggelam dan membuatmu menyerah. Jika Anda tidak dapat memiliki kualitas yang saya sebutkan, maka Anda tidak akan dapat menahan kekuatan segel, dan Anda akan benar-benar terdegradasi, bahkan selamanya. Tang Wulin menatapnya dengan heran, kamu tidak mengatakannya terakhir kali? Bukankah kamu mengatakan itu selama kamu menemukan tiga hal itu? Old Tang berkata dengan acuh tak acuh, apa menurutmu segel yang bisa membuatmu mati begitu mudah dibuka? Di dunia ini, tidak pernah ada kemungkinan mendapatkan sesuatu secara gratis. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar cukup. Ini benar baik dalam hidup Anda maupun dalam kultivasi Anda. Sama seperti seorang master jiwa, jika Anda tidak bekerja keras, menanggung kesepian dan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan memiliki ketekunan dan kekuatan yang melampaui orang biasa. Mungkin menjadi lebih kuat? Situasi yang harus kamu hadapi sekarang adalah sama. Esensi Golden Dragon King di segel akan menyatu dengan tubuhmu. Proses ini juga setara dengan mengubah tubuhmu. Jika integrasi berhasil, kemampuanmu pasti akan meningkat secara komprehensif. Lalu, dalam hal ini dalam prosesnya, hal pertama yang harus Anda berikan adalah menahan rasa sakit. Meskipun Anda masih muda, Anda tidak punya pilihan. Tang Wulin diam. Meskipun dia masih muda, ayahnya telah mengajarinya banyak prinsip kehidupan sejak dia masih sangat muda. Dia dapat mendengar bahwa Tang Tua yang berasal dari dunia rohaninya ini berkata semuanya untuk kebaikan Anda sendiri. Karena tidak ada pilihan lain, maka saya harus bisa. Mata Tang Wulin berangsur-angsur menjadi tegas. Dia harus menemukan orang tuanya, Nana, dan membantu rekannya memenangkan permainan promosi. Bukankah keinginan untuk menemukan ketiga harta ini hanya untuk menjadi lebih kuat? Maka, pada saat ini, dia secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk menyusut sama sekali. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang, tanya Tang Wulin. Old Tang berkata, kamu pertama-tama menemukan tempat yang tenang, tidak ada yang akan mengganggu kamu setidaknya selama beberapa hari.
Jaga hal-hal di sekitar kamu. Kemudian kamu membutuhkan wadah yang bisa ditutup, taruh 2 buah roh di dalamnya, dan kemudian tuangkan darah naga berusia seabad dengan cepat, tutup wadah, tunggu sampai semua yang ada di dalam wadah tenang, minum, dan Anda bisa mulai mengangkat segel pertama, ini baik. Old Tang berkata, ketika Anda menyelesaikan ini, saya secara alami akan membimbing Anda untuk memulai terobosan. Ingat, sebelum minum obat, Anda harus menempatkan diri Anda pada kondisi puncak, dan hati Anda harus tenang dan mantap. Membuka matanya lagi, kabin studio tempa masih di depannya, dan bagian luarnya masih genting. Suara angin dan hujan semakin kencang, diiringi guntur yang mengepul, di tengah gemuruh guntur, seakan mengoyak seluruh dunia. Tang Wulin melirik 3 harta di depannya, pertama-tama mengeluarkan komunikator jiwanya dan menghubungi nomor Xie Xie. Wulin, kenapa kamu masih belum kembali? Topan sudah datang, kamu sekarang di mana? Pertanyaan Xie Xie seperti pistol agak kabur, dan Topan itu jelas juga mempengaruhi kualitas komunikasi. Tang Wulin berkata, saya baik-baik saja. Saya memulai Topan setelah asosiasi master tempa menyelesaikan pekerjaan. Saya sekarang di studio tempa. Angin dan hujan di luar terlalu kencang, jadi saya tidak akan kembali. Kebetulan dilakukan di sini. Menempat tugas. Saya hanya menelepon Anda untuk meyakinkan Anda. Dapatkah Anda mendengar saya dengan jelas? Agak kabur, tapi mungkin cukup jelas. Tidak apa-apa jika Anda baik-baik saja, atau jika Topan datang, perhatikan kakak Anda bekerja keras selama beberapa hari. Tang Wulin berkata, jangan terlalu frustrasi, keselamatan dulu. Xie Xie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tidak akan ada yang salah. Guru akan membuatkan kompor kecil untukku. Awalnya kami bertiga, tapi kalian tidak kembali. Guru, aku akan membantumu menutupi. Saat Topan mereda, kembalilah secepat mungkin. Baik. Setelah menutup komunikasi, Tang Wulin memeriksa pintu dan jendela lagi, memastikan bahwa semuanya terkunci, dan kemudian kembali ke meja. Mencabut untuk mendorong pertumbuhan? Saya khawatir ini benar-benar memfasilitasi pertumbuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah segel ini pecah. Sangat mudah untuk menemukan wadah tertutup di studio tempa. Anda dapat memasukkannya di ujung jari Anda. Menempa wadah kedap udara adalah salah satu dasar pembelajaran pertamanya. Dia langsung membawa cangkir air bersegel logamnya dan menaruhnya di atas meja. Mulai sekarang? Tidak, kata Old Tang, aku perlu mempertahankan kondisi puncakku, diam dan mantap. Bermeditasi, mengatur napas, dan memulihkan kekuatan jiwanya yang kecil, Tang Wulin secara bertahap stabil dalam keadaan tenang. Saya tidak tahu sudah berapa lama ini telah berlalu, ketika dia bangun dari meditasi, seluruh tubuhnya disetel sepenuhnya. Yang terdengar hanyalah suara angin dan hujan di luar. Kali ini, Tang Wulin tidak berhenti. Dia segera bangkit dan dengan cepat menuangkan buah kristal es centenial dan buah centenial cian ke dalam cangkir logamnya, lalu dengan cepat membuka botol porselen dan memasukkannya ke dalam botol. Darah ungu tua dengan bau samar dituangkan ke dalam cangkir. Gelombang energi yang kuat dengan cepat meluap dari cangkir, sehingga seluruh cangkir sedikit bergetar. Tang Wulin buru-buru menutup dan menyegel tutupnya dan memeluknya di pelukannya. Serangkaian semburan kecil udara mulai terdengar di dalam cangkir, dan Tang Wulin hampir melepaskannya pada saat berikutnya, karena cangkir itu tiba-tiba menjadi merah dan panas, dan kemudian, warna merah pada selimut itu menghilang dan digantikan oleh lapisan es. Samar-samar, dia sepertinya mendengar raungan naga samar di dalam cangkir. Qian Kuo dan Bing Jing Kuo adalah buah spiritual dari surga, material dan bumi, dan telah mulai memiliki spiritualitas dalam 1 abad. Es dan api adalah 2 ekstrim. Ketika 2 buah roh ini disatukan, mereka secara alami akan menghasilkan tolakan yang kuat, tetapi mereka terkurung dalam wadah kecil. Tolakan ini menjadi kuat dan secara alami berubah menjadi serangan timbal balik. Darah dari monster jiwa naga berusia seabad memainkan peran dalam mempromosikan dan mendamaikannya. 3 hal spiritual bercampur menjadi satu, dan beberapa reaksi kimia yang luar biasa sedang berlangsung dengan tenang. Tang Wulin melangkah mundur tanpa sadar, karena dia samar-samar merasakan bahwa di dalam cangkir logamnya, sepertinya ada energi besar yang meledak darinya. Akankah itu benar-benar meledak? Itu akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Untungnya, suara letupan pelan-pelan mereda, dan warna merah dan biru yang berkedip-kedip di cangkir perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi Tang Wulin samar-samar masih bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya, dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, sepertinya itu muncul di benaknya secara alami. Tidak, itu tidak terjadi secara alami, tetapi setelah membuka botol dengan darah monster roh naga berusia seabad, dia sepertinya memiliki perasaan ini. Semua ini diceritakan oleh darah binatang jiwa naga.
Kata-kata Tang Tua bergema di benaknya, dia tidak berani menunda, jadi dia bergegas ke tahap sebelumnya, mengambil cangkir logam, dan suhu cangkir kembali normal dengan aneh, hanya sedikit hangat. Setelah membuka cangkir, bau aneh dengan sedikit nafas berdarah keluar, membuat Tang Wulin hampir bersin. Di dalam cangkir, ada cairan yang sama sekali tidak terlihat bagus, warnanya ungu tua, dan masih menggelegak dengan gelembung, seperti air berlumpur di rawa. Saat ini, Tang Wulin tidak mundur, dia memejamkan mata, mengerutkan kening, mengangkat cangkir logam dan meminum cairan dari cangkir tersebut. Tanpa disangka rasa dari cairan tersebut tidak seburuk bau dan tampilannya, namun setelah di mulut terasa hangat yang aneh, sedikit manis dan berbau. Baunya agak mirip bulu babi, dan yang lembut dan berminyak masuk ke tenggorokan dan masuk ke tenggorokan. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan, dan dia merasa tidak nyaman, dan Tang Wulin tidak bisa menahan napas. Dengan gigitan saya ini, jutaan koin federal hilang. 2 tidak, saya khawatir 1 juta tidak akan menghentikannya. Meskipun saya tidak benar-benar membelinya, darah dari monster jiwa naga berusia seabad seharusnya adalah hal yang baik dengan harga dan tanpa pasar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tang Wulin sedikit lamban, tetapi saat berikutnya dia bangun, mundur 2 langkah dan duduk bersila. Alasan mengapa dia tidak berada di kursi adalah karena dia takut jika tubuhnya bereaksi berlebihan, setidaknya dia tidak akan jatuh ke tanah. Konsentrasi, meditasi, jalankan kekuatan jiwa. Seharusnya seperti ini, menggunakan kekuatan jiwa untuk mengkatalisasi efek obat. Jadi Tang Wulin berpikir, bagaimana Tang Tua bisa membantuku membuka segel pertama? Pada saat ini, tiba-tiba, perasaan aneh yang tak terlukiskan datang dari setiap sudut tubuhnya. Perasaan itu seperti darah yang mendidih. Sepertinya setiap pori meletus karena panas, dan sensasi panas yang tak terduga membuat Tang Wulin mendengus, hampir tidak bisa duduk diam. Panas terik naik, seolah-olah berada di tungku, berkeringat seperti bubur, tubuh Tang Wulin bergetar hebat tak terkendali. Dari dahinya, garis keemasan samar seperti jaring muncul perlahan dan menyebar ke seluruh tubuh. Garis emas berbentuk berlian ini berangsur-angsur menjadi jelas dari awal, sedangkan Tang Wulin sendiri berwarna merah seperti matang. Udang rata-rata. Sangat panas, sangat panas. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menahannya, kata Old Tang, kuatkan, sabar, dan gigih. Kekuatan roh yang lemah di tubuhnya hampir seketika kehilangan kendali dan berlarian di dalam tubuhnya. Keadaan meditasi tidak ada lagi, dan Tang Wulin hanya merasa saat ini, matanya semuanya merah. Mungkinkah tubuh saya akan meleleh? Tubuh Tang Wulin bergetar, dan kisi-kisi emas di tubuhnya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tiba-tiba, sensasi panas surut seperti gelombang, dan rasa sakit yang hebat menghilang. Ketika seseorang dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah merasakan betapa nyamannya dirinya. Namun, ketika seseorang pulih dari rasa sakit, rasa nyaman itu cukup untuk menjadi menarik. Tang Wulin dalam kondisi ini saat ini. Setelah rasa sakit barusan, dia rileks sekarang. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya tampak melunak oleh uap panas sebelumnya, dan dia tidak bisa mengangkat 1 jari pun. Sebelum pikirannya rileks, tiba-tiba, hawa dingin muncul dari dalam hatinya, dan segera setelah itu, arus dingin menyebar ke setiap sudut tubuhnya seperti panas terik sebelumnya, dan kulit merah belum sepenuhnya memudar. Dan segera menjadi putih kebiruan. Tubuh Tang Wulin bergetar semakin parah, satu-satunya hal yang tidak berubah pada tubuhnya adalah garis emas retikulasi. Sebaliknya, garis emas retikulasi ini menjadi lebih jelas. Dari panas yang ekstrim hingga dingin yang ekstrim, hal pertama yang tidak dapat dia tahan adalah pakaian di tubuhnya, yang hancur setiap inci dan berubah menjadi debu dan berserakan dari tubuhnya. Kekuatan roh tingkat 12 Tang Wulin tampaknya telah benar-benar menghilang tanpa jejak, dan itu tidak dapat membantunya mengurangi rasa sakit sekecil apapun. Itu sangat dingin, darah akan mengembun, Tang Wulin hanya merasakan kecepatan detak jantungnya menurun dengan cepat, dan semua yang ada di depannya mulai kabur. Apakah ini fungsi buah kristal es centennial dan buah centennial Qian? Ini sangat menyakitkan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di usia yang sama, kedua buah roh ini memang bisa melakukan metode yang disebut alkimia es dan api untuk meningkatkan kekuatan fisik. Akan tetapi, metode perbaikan ini berbahaya bagi orang kebanyakan. Perubahan dari panas ekstrim ke dingin ekstrim dapat dengan mudah menyebabkan tubuh orang yang rapuh roboh secara langsung. Pasti ada buah-buah spiritual yang harmonis, dan jika lebih baik dari ini hanya ketika buah roh tingkat yang lebih tinggi dari keduanya datang untuk dinetralkan, barulah mereka dapat memastikan keamanan. Pada saat yang sama, yang lebih penting, untuk meningkatkan tubuh alkimia es dan api, diperlukan seorang master jiwa yang kuat yang basis kultivasinya jauh melebihi pengguna untuk melindungi dan membimbing hukum.
Dari sudut pandang MU Chen, jelas bahwa Mentian akan membantu Tanggulin membimbingnya. Bagaimana dia tahu bahwa Tanggulin berani makan tiga benda spiritual ini sendirian? Itu adalah buah roh Breitling, bahkan jika itu adalah jiwa yang kuat dari tingkat cincin ketiga, itu akan terluka parah jika dimakan, setidaknya tubuh akan meninggalkan penyakit tersembunyi yang tidak dapat disembuhkan. Belum lagi basis budidaya kekuatan jiwa Tanggulin hanya 12 level sekarang. Akhirnya, tanpa mengetahui berapa lama, hawa dingin yang ekstrim berangsur-angsur memudar dan kondisi mental Tanggulin berangsur-angsur pulih. Dia tidak bisa bergerak lagi, dia hanya merasa tubuhnya mati rasa sekarang, seolah-olah dia bukan lagi miliknya, tetapi anehnya, semangatnya sangat jernih, dan dia dapat dengan jelas melihat pola jaring emas di tubuhnya. Berkedip. Itu seperti jaring besar, membungkus seluruh tubuhnya. Old Tang, kamu di mana? Apa yang harus saya lakukan? Tanggulin memanggil dalam hatinya. Namun, pada saat ini, Tang Tua seperti mimpi buruk yang belum pernah muncul sebelumnya, dan tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi saat ini, Tanggulin tidak mundur, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dia hanya bisa membiarkan ketiga makhluk roh itu mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Kali ini, tubuh secara bertahap pulih dari kekakuan. Kenyamanan telah muncul kembali. Tapi semangat Tanggulin masih tegang. Ini menunjukkan panas yang terik, dan kemudian arus dingin. Selanjutnya, apakah sudah waktunya darah dari monster jiwa naga untuk bertindak? Sakit macam apa itu? Ternyata tebakannya benar. Panas dan dingin itu menyakitkan, tapi dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya selanjutnya, sepertinya tidak ada. Seolah-olah semut kecil merangkak keluar dari anggota badan, dan masuk ke otot, organ dalam, dan tulangnya, perlahan menggeliat. Ah! Tanggulin akhirnya tidak bisa menahan teriakannya. Dia ingin menggaruk, tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan jiwanya sangat jernih. Dia bisa sepenuhnya merasakan sakit yang tidak manusiawi. Perasaan ini sangat kuat. Bagaimana melakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanggulin gemetar hebat. Saya tidak tahan lagi, saya tidak tahan lagi. Jika kamu tidak tahan, hasilnya hanya bisa mati. Jika kamu ingin hidup, kamu harus cukup kuat. Rasa sakit apapun, dalam menghadapi menjadi kuat dan berani, pada akhirnya akan berlalu. Belajar untuk bertahan akan membuka pintu kesuksesan untukmu. Suara Old Tang akhirnya muncul lagi, bedanya kali ini, suaranya terdengar agak pelan. Semangat Tanggulin kaget, ya. Anda tidak bisa menyerah jika Anda tidak bisa membuka segel, maka kematian kemungkinan besar akan menyambut Anda. Saya tidak bisa mati. Masih banyak yang harus saya lakukan. Saya ingin menjadi yang kuat, saya ingin menjadi divisi mecha yang kuat, dan saya ingin membuat mecha sendiri dengan logam yang saya tempa. Saya juga ingin menemukan orang tua saya dan Naer, saya ingin menjadi master jiwa yang kuat, master mecha yang kuat. Saya ingin hidup di dunia ini, ada begitu banyak hal indah yang menunggu untuk saya hargai. Dalam hatiku, rasa keengganan yang kuat melonjak, rasa sakit sepertinya melemah, mati rasa berangsur-angsur berkontraksi, dan mayat berangsur-angsur mengembun dari anggota tubuh ke tulang belakang. Apa yang tidak bisa dilihat Tanggulin saat ini adalah garis-garis emas di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ungu, sedangkan ungu yang menutupi emas hanya bertahan sesaat, dan kemudian secara bertahap mencair oleh emas, membuat garis-garis emas itu. Ini terlihat lebih cerah. Seolah-olah itu telah memelihara garis-garis emas, nafas ungu itu perlahan memudar. Rasa gatal itu berangsur-angsur hilang. Tanggulin tersentak dan tersentak, tubuhnya terasa pulih kembali, dan dia menemukan bahwa anggota tubuhnya bisa bergerak lagi. Bagaimana kabarnya? Apakah saya sudah membalas? Berakhir. Segelnya rusak. Bersiaplah, semuanya baru saja dimulai. Suara dingin Tang Tua terdengar di benaknya. Baru saja dimulai? Sebelum Tanggulin sempat bereaksi, tiga sensasi itu panas, dingin, dan gatal, tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti ledakan. Dalam sekejap, dia hanya merasa seluruh tubuhnya telah ditelan. Dengan teriakan, sudah ada yang kosong di depannya. Perguruan Tinggi Donghai. Topan di kota Donghai datang dengan sangat tiba-tiba dan berdampak besar ke seluruh kota, toko-toko tidak dapat dibuka dan sekolah tidak dapat diajarkan. Dalam waktu singkat menyebabkan kelumpuhan lalu lintas. Berbagai departemen di Departemen Administrasi Umum sedang sibuk. Topan itu berlangsung selama seminggu penuh, yang paling kuat, bahkan pohon-pohon besar pun bisa tumbang, dan banyak bangunan rusak. Untungnya, semuanya telah berlalu. Setelah topan, udara di kota Donghai tampak sangat segar, dengan sedikit uap air, matahari yang terpecah di bumi, dan sesekali Anda bahkan bisa melihat cahaya pelangi di langit. Langit biru tidak berawan. Ada apa dengan orang ini?
Dia tidak membalas komunikasi sampai sekarang. Komunikatornya sepertinya memiliki energi yang tidak mencukupi dan tidak bisa lagi lewat. Xie sedang tidak mood untuk menghargai pemandangan indah di luar jendela saat ini, duduk di guru, seperti cemas semut di wajan panas. Alasannya sederhana, Tang Wulin kehilangan kontak. Dalam beberapa hari terakhir topan tersebut, dia berlatih keras di bawah bimbingan guru Changkong, dan akhirnya membuat terobosan. Setelah terobosan, pikiran pertamanya adalah membagikan kabar baik ini kepada teman-teman baiknya. Tapi siapa tahu, komunikasi pemandu jiwa Tang Wulin tidak bisa dilakukan. Lebih penting lagi, kelas sudah mulai dilanjutkan hari ini, tetapi Tang Wulin tidak pernah datang, dan tidak tahu kemana dia pergi. Awal kelas juga berarti kompetisi promosi hari ini akan dilanjutkan setelah sekolah, dan mereka akan menghadapi musuh bebuyutan mereka di kelas 1. Dikenal sebagai kelas suara baru yang paling kuat dalam sejarah. Tang Wulin, apa yang terjadi denganmu? Apa kau tahu di mana studionya? Bagaimana kalau kita pergi mencarinya pada siang hari? Guyu juga mengerutkan kening, matanya penuh dengan kekhawatiran. Xie tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tertarik untuk menempa. Bagaimana saya bisa tahu di mana studionya? Hari itu, dia bahkan menelepon saya secara khusus untuk memberitahu saya bahwa dia akan selalu ada di studio. Jika ada, dia tidak mungkin ada masalah. Kok masih belum ada kabar? Apa dia lupa waktunya salah? Guyu berkata dengan wajah cemberut, apakah kamu tahu apa yang harus dipesan? Siang hari kita akan pergi ke Asosiasi Pandai Besi, di mana asosiasi dapat mendaftarkan di mana studionya. Xie yang langka tidak membantah kata-kata Guyu, dan mengangguk dan berkata, ini cara yang baik. Kita akan pergi nanti. Tang Wulin masih tidak muncul sampai sekolah usai pada siang hari. Terima kasih dan Guyu karena pergi ke Wu Changkong untuk meminta cuti, jadi dia terbang keluar kampus dan langsung pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Namun, setengah jam kemudian, ketika mereka keluar dari Asosiasi Pandai Besi, mereka semua terlihat tertekan. Jawaban dari Association of Blacksmith sederhana saja, setiap informasi di ruang pemalsuan yang terdaftar di asosiasi bersifat rahasia dan tidak boleh bocor. Kecuali jika mereka memiliki sertifikat khusus resmi. Selain itu, informasi tentang Tang Wulin memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi daripada pandai besi biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita minta guru untuk mengajukan izin resmi, dan kemudian bertanya di mana dia tinggal. Guyu bertanya pada Xie. Xie tersenyum pahit dan berkata, sudah terlambat. Persetujuan lisensi resmi sangat mudah ditangani, selalu membutuhkan waktu. Pasti tidak akan selesai hari ini. Saya khawatir kita hanya akan menjadi kita berdua di pertandingan malam kita. Wulin itu bukan orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti mengalami sesuatu, kalau tidak dia tidak akan berhenti datang ke sekolah. Guyu mengangkat wajah cantiknya dan mengerutkan kening, kembali dan bicarakan tentang itu. Tidak peduli apa, tolong minta guru untuk mengajukan izin resmi sebelum mengatakan bahwa keamanan Wulin penting dalam kompetisi. Baik. Izin resmi. Wu Changkong memandang kedua murid di depannya, dan wajah dinginnya tiba-tiba menjadi lebih suram. Tang Wulin belum datang ke kelas sampai sekarang, dan dia tidak menemukannya ketika dia keluar untuk mencari. Baiklah, kamu kembali ke kelas dulu, aku tahu. Wu Changkong berkata dengan dingin. Guru, bagaimana dengan kita berdua di pertandingan malam ini? Xie bertanya. Wu Changkong meliriknya, hanya kalian berdua. Iya. Xie dan Guyu kembali ke kelas dengan penuh pikiran, tidak satu pun dari mereka dalam suasana hati yang baik, meskipun 2 lawan 2 dan 3 lawan 3 tidak terlalu berbeda dalam pendapat mereka, Tang Wulin bahkan lebih lemah dari mereka bertiga. Satu tautan, tetapi mereka semua terbiasa dengan tim ini, tanpa Tang Wulin, mereka selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Kelas sore berlalu dengan cepat. Mungkin itu karena Topan membuat siswa di Departemen Junior tertekan untuk waktu yang lama. Begitu sekolah usai hari ini, sejumlah besar siswa berkumpul di taman bermain, dan bahkan guru, semua menunggu untuk melihat pertandingan promosi terakhir hari ini untuk kelas 1. Pernah dengar? Kompetisi promosi tahun ini sangat menarik. Kelas bawah kelas 5 kelas 1 benar-benar berhasil dan memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Mungkin, kuda hitam ini bisa menyingkirkannya. Jangan bermimpi. Tahukah kamu betapa menakutkannya kelas 1 mahasiswa baru tahun ini? Tidaklah biasa untuk mengatakan bahwa itu dikenal sebagai kelas mahasiswa baru terkuat dalam sejarah. 3 siswa di kelas mereka sudah berada di level Master Roh Hebat Cincin kedua, yang lebih penting lagi seni bela diri semuanya sangat kuat. 3 siswa di kelas 5 kelas 1 hanyalah satu mata rantai. Ada perbedaan kualitatif, satu keterampilan jiwa, dan kekuatan jiwa. Tidak ada peluang sama sekali.
Aku ingin melihat kemana siswa baru kelas 1 ini bisa mengikuti kompetisi promosi akhir tahun ini. Kudengar setiap kelas di kelas 2 merasakan Alexander. Hehe. Para siswa sedang berdiskusi, dan para guru yang datang ke pinggiran tempat kompetisi juga berkumpul. Kong Han Wen, kepala sekolah kelas 4 di kelas 1, mengamati kerumunan dari waktu ke waktu, dan wajahnya bahkan lebih mencibir. Tuan Kong, apa yang kamu lihat? Ye Yingrong, kepala sekolah dari kelas 3 kelas 1 bertanya dengan curiga. Kong Han Wen berkata, saya mencari orang itu Chang Kong. Bukankah dia sangat sombong? Saya ingin melihat bagaimana beberapa siswanya bisa mengalahkan kelas 1 hari ini. Kong Han Wen telah menahan nafasnya. Anda tahu, dia setelah kelas yang dipimpin oleh Tang Wulin dikalahkan oleh mereka bertiga, itu berarti kelas itu akan menjadi kelas bawah dari kelas 1. Ini tidak diragukan lagi sangat memalukan, dan akan menjadi noda besar pada evaluasinya di akademi. Ye Yingrong menghela nafas pelan dan berkata, ya. Kelas tahun ini benar-benar terlalu kuat. Menurutku setiap kelas di kelas 2 cukup tangguh untuk melawan mereka. Sekarang hanya ada 2 dari kelas 1 yang baru saja menerobos. Murid-murid ring kedua. Saya perkirakan mereka akan bisa mencapai kelas 3 dalam kompetisi promosi di masa depan. Kong Han Wen mencibir, maksud kedatangannya hari ini adalah untuk melihat seperti apa wajah yang disebut dewa laki-laki yang dingin dan sombong itu setelah siswa Wu Changkong kalah. Ayo, bisik Ye Yingrong. Kong Han Wen melihat ke arah pandangannya, dan benar saja, dikelilingi oleh siswa dari kelas 5 kelas 1, Wu Changkong berjalan di depan, menuju ke panggung kompetisi. Di belakangnya adalah 2 muridnya yang bangga, Xie Xie dan Guyu. Namun, Kong Han Wen sedikit terkejut karena dia tidak melihat murid laki-laki yang sangat cantik itu. Sepertinya itu Tang Wulin. Sementara Wu Changkong membawa akademi kelas 5 ke pinggiran tempat, ada juga keributan di sisi lain. Para siswa secara sadar memberi jalan pada sebuah bagian. Di garis depan adalah seorang guru wanita yang terlihat berusia 27 atau 8 tahun. Ini terlihat seperti Ye Yingrong setidaknya 6 poin, tetapi lebih cantik. Tetapi ada sesuatu yang Ye Yingrong tidak miliki di antara alisnya. Udara angkuh. Di belakangnya adalah siswa kelas 1 yang telah dikenal sebagai siswa baru terkuat selama bertahun-tahun. 3 siswa laki-laki yang berjalan di depan adalah yang di sebelah kiri. Itu adalah orang yang pernah bersama Tang Wulin dan Xie Xie. Mereka memiliki konflik dengan Wei Xiaofeng. Berjalan di tengah adalah seorang remaja yang tinggi. Dibandingkan dengan kesombongan Wei Xiaofeng, dia terlihat sangat tenang dan memiliki rasa kedewasaan yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Di sisi lain dirinya, ada seorang anak laki-laki yang sangat kurus, seolah-olah dia hanya memiliki tulang. Matanya agak dingin, dan seluruh tubuhnya seperti memancarkan suasana gelap, sehingga tidak ada siswa di belakangnya, dan sepertinya tidak ada yang mau mendekatinya. Kedua belah pihak berkumpul di kedua sisi panggung kompetisi, menunggu dimulainya pertandingan promosi. Ye Yingrong berjalan cepat ke arah guru wanita dan berbisik, "Suster." Guru kelas 1, kerabat Ye Yingrong, adalah Ye Yingluo yang telah ditolak dengan kejam oleh Wu Changkong. Ye Yingluo mengangguk padanya, tetapi matanya secara tidak sadar tertarik oleh orang di sisi lain. Ketika dia melihat Wu Changkong, matanya agak rumit. Dia juga melihat pertempuran antara Wu Changkong dan Guang Biao beberapa hari yang lalu, dan itu meninggalkan kesan yang dalam di benaknya. Namun, ini tidak mempengaruhi bekas luka Wu Changkong di dalam hatinya. "Mengapa saya tidak layak untuk Anda?" "Wu Changkong, kamu tunggu, hari ini aku akan membuatmu tidak berwajah dan membiarkan rasa dinginmu menghilang." Wu Changkong sepertinya merasakan tatapan dari sisi yang berlawanan, dan tanpa sadar melirik ke sisi ini, meskipun hati Ye Yingluo penuh dengan kebencian terhadapnya. Ketika dia melihat ke atas, dia tanpa sadar mengangkat dadanya. "Saya ingin menunjukkan sisi terindah saya." "Tapi, bagaimana tampangnya?" Ye Yingluo sangat marah. Ketika tatapan Wu Changkong tertuju padanya, dia tidak berhenti sejenak, apalagi emosi, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lebih biasa, dan terhanyut. "Brengsek! Orang ini masih bajingan seperti itu." Ye Yingrong melihat ekspresi wajah kakaknya dan tahu itu akan menjadi buruk. Dia mengenal adiknya dengan sangat baik. Dia telah disebut jenius sejak dia masih kecil, tetapi setelah dia gagal masuk ke Akademi Shrek, dia sangat terpukul, dan keseluruhan pribadinya menjadi sedikit ekstrim. Justru karena inilah dia menjadi seperti sekarang setelah menunjukkan cintanya kepada Wu Changkong dan ditolak. "Tapi, saudari, tahukah kamu bahwa apapun yang kamu lakukan, itu tidak berguna? Di mata pria itu, kami tidak terlihat sama sekali. Lebih jelasnya, kami bukanlah makhluk yang levelnya sama dengannya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, itu sia-sia." Dari kata-kata ini, Ye Yingrong jelas tidak berani memberitahu saudara perempuannya, dengan temperamen Ye Yingluo, dia mungkin menjadi gila.
Yangzi, ajari mereka dengan serius. Ye Yingluo berbalik dan mengaku pada pemuda yang tenang di belakangnya. Ya, guru. Pemuda yang dia panggil Yangzi memiliki seberkas cahaya di matanya, tapi dia dengan cepat kembali ke keadaan tenang sebelumnya. Din Longhengsu sudah melangkah ke atas panggung saat ini. Dia pertama kali mengangguk ke kepala guru dari 2 kelas, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, karena topan, pertandingan promosi ditunda. Hari ini adalah pertandingan promosi keempat, dengan kelas kelima dari kelas 1 melawan kelas 1. Guru, berapa banyak orang yang akan Anda mainkan hari ini? Suasana hati Longhengsu saat ini sebenarnya sangat rumit. Dari sudut pandang batinnya, sebenarnya, dia tentu saja bersedia untuk gagal di kelas 5 kelas 1 secepat mungkin. Jika tidak, jika kuda hitam itu terus naik, dia akan bertanggung jawab untuk menyortir dekan tidak punya tempat untuk menunjukkan dirinya. Perguruan tinggi pasti akan mempertanyakan bagaimana dia membagi kelas. Kelas 5 dari kelas 1 dapat terus meningkat dalam keadaan ini. Meskipun terkait dengan ajaran Wu Changkong, itu juga memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan atas klasifikasi yang salah. Namun, kekuatan Wu Zhangkong yang dahsyat hari itu dapat dianggap membantunya untuk sedikit meredakan rasa malunya, setidaknya dapat dikatakan bahwa kemampuan mengajar Wu Zhangkong sangat kuat, dan sebagian besar direktur sekolah masih mengenalinya. Posisi guru tari ini di hati para staf senior akademi telah melambung tinggi. Bagaimanapun, memiliki pria yang begitu kuat adalah hal yang luar biasa bagi seluruh Akademi Laut Cina Timur. Persaingan perguruan tinggi di kota-kota besar sangat ketat, terutama untuk perguruan tinggi tingkat menengah dengan jumlah siswa yang banyak. Tugas yang paling penting dari jurusan senior adalah mendapatkan ranking yang baik untuk perguruan tinggi dalam perlombaan besar. Semakin terkenal perguruan tinggi maka semakin bisa menarik siswa yang lebih baik, sehingga membentuk lingkaran yang bajik. Oleh karena itu, setelah kejadian hari itu, Longhengsu benar-benar tidak berani menyinggung Wu Changkong. Kelas kita sedang bermain hari ini, ketika Wu Changkong hanya ingin menyebutkan nama keduanya, tiba-tiba, terdengar suara dari belakang kelas 5 kelas 1. Guru, tunggu sebentar. Mendengar suara yang akrab ini, Xie dan Guyu, yang berdiri di belakang Wu Changkong, tanpa sadar menunjukkan kejutan di wajah mereka. Di luar kerumunan, Tang Wulin bergegas ke depan. Penampilannya saat ini memang agak kurang menarik, rambutnya acak-acakan, wajahnya terlihat agak pucat, dan nafasnya tampak sangat tidak stabil. Dari mana saja kamu? Kenapa kamu di sini sekarang? Xie bertanya dengan nada marah. Tang Wulin tersenyum pahit, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Mari kita bicara tentang permainan dulu. Guru, saya bisa bermain. Wu Changkong memandangnya tanpa ekspresi, mengangguk, lalu berkata kepada Longhengsu, ada 3 pemain di kelas kami. Longhengsu berkata, tolong juga bermain 3 orang di kelas 1. Ye Yingluo mengangkat kepalanya, oke. Longhengsu berkata, peserta dari kedua sisi memasuki tempat tersebut. Guyu mendekati Tang Wulin dan bertanya dengan suara rendah, bisakah kamu melakukannya? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Dia dapat melihat bahwa sepertinya ada yang salah dengan Tang Wulin sekarang, tetapi aura yang dia pancarkan membuatnya semakin buruk. Dia merasa agak aneh. Aku baik-baik saja. Tang Wulin membalas dengan senyum percaya diri. Guyu mengangguk, mari bekerja keras bersama. Tang Wulin masih berjalan di tengah. Xie dan Guyu mengikuti di belakangnya, dan mereka bertiga berjalan ke atas panggung bersama. Di sisi lain, muncul pula 3 siswa dari kelas 1. Namaku Zhang Yangzi. Anak laki-laki yang tenang di tengah berkata dengan tenang. Wei Xiaofeng, kita sudah saling kenal sejak lama. Wei Xiaofeng mengulurkan tangan kanannya, mengacungkan jempol ke atas, lalu perlahan memutar pergelangan tangannya, ibu jari ke bawah, dan melakukan tindakan provokatif. Kamu! Xie sangat marah dan hendak bergegas maju secara impulsif, tetapi Tang Wulin meraih bahunya dan menariknya kembali. Xie menatapnya dengan heran, pria ini sepertinya menjadi lebih kuat. Wang Jinxi, kata murid kurus itu dengan tenang. Tang Wulin berkata, kelas 5 kelas 1, Tang Wulin. Guyu. Xie. Mata Xie berkedip, menatap Wei Xiaofeng. Longhengsu melihat bahwa pertandingan antara kedua belah pihak penuh dengan bubuk mesiu sebelum pertandingan dimulai, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Saya tegaskan, ini adalah pertandingan akademi. Selama pertandingan, permainan hanya akan berakhir saat Anda mengklik, dan Anda tidak diizinkan untuk sengaja melukai lawan Anda. Jika tidak, perguruan tinggi akan memberlakukan hukuman tambahan. Ya. 6 orang itu menjawab serempak. Oke, persiapan untuk permainan, kedua belah pihak mundur. Di bawah pengawasan Longhengsu, kedua belah pihak mundur dan membuka jarak tertentu. Mulailah.
Dengan teriakan keras dari dekan, itu mewakili pertarungan pamungkas dari kelas mahasiswa tahun pertama. Wei Xiaofeng dan Xie Xie bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan di kelas 1 dan 5. Mereka sudah lama saling memandang tidak nyaman, dan sudah lama tidak tahan lagi. Dua cincin roh kuning muncul di bawah kaki Wei Xiaofeng, dan pada saat yang sama cahaya cian berkedip di tubuhnya, dan seekor ular cian kecil sudah ada di bahunya. Dibandingkan dengan cahaya keemasan ular bumi kecil milik Tang Wulin, ular ini benar-benar berbeda. Ular kecil ini berwarna biru dan biru, serta memiliki sepasang sayap cian yang agak transparan di punggungnya, yang terlihat kecil. Tapi nafasnya sangat kuat. Yang lebih mengejutkan adalah Wei Xiaofeng sendiri tampaknya menjadi lembut, dan warna cian samar muncul di kulitnya. Untuk menjadi pemimpin di kelas 1 dan mempertahankan gelar mahasiswa baru terkuat, Wei Xiaofeng tentu tidak mudah diikuti. Ada alasan mengapa dia bisa mencapai ranah lingkungan kedua di usia muda. Jiwanya, ular bayangan biru berusia seabad, ditemukan dengan menghabiskan usaha dan uang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat cocok dengannya, karena jiwa bela dirinya adalah ular bayangan biru. Setelah menggabungkan jiwa ini, kecepatan kultivasinya telah meroket. Dalam waktu singkat sudah melewati proses dari deringan pertama ke deringan kedua. Namun, jiwa-jiwa 100 tahun hanya dapat memasang 2 cincin roh, dan setelah melampaui level 20, kecepatan kenaikannya mulai berkurang. Meskipun demikian, fondasi yang dibantu oleh roh ular Qingying berada jauh di luar Tongji. Wei Xiaofeng juga seorang pejuang roh dengan tipe serangan yang gesit, dan tubuhnya terus-menerus bergoyang ke kiri dan ke kanan selama serangan ke depan, memberi orang ilusi. Meskipun kecepatan absolutnya tidak secepat penampilan Xie Xie, dia tampak lebih fleksibel dan mudah berubah. Namun, yang mengejutkan Wei Xiaofeng, berkat kakinya, 2 cincin roh kuning juga menyala. Pada saat yang sama 2 cincin roh itu muncul, seluruh popularitas Xie Xie langsung naik.